percaya bahwa nggak ada yang namanya gagal, yang ada itu tuh not yet. Menurut aku penting banget semua orang untuk memproses kesedihan mereka masing-masing. Sebaik-baiknya orang, aku percaya banget adalah mereka yang bermanfaat orang sekitar. Karena aku nggak berkompetisi dengan orang-orang sekitar aku hanya berkompetisi dengan diri aku yang sebelumnya. Assalamualaikum, welcome to Brave Beauty Talks with me, Nabila Isma. Beauties, true beauty is not only an outer appearance, but it also come from within. Makanya hari ini aku akan ngobrol dengan seorang perempuan yang memancarkan kecantikannya melalui positivity dan juga inspirasi yang ia sebarluaskan. That her beauty moves you. Langsung aja kita sambut, ini dia Zafira Akila. Halo Zafira, apa kabar? Alhamdulillah aku baik, Nabila sendiri apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini aku panggilnya Zafira ya? Yes. Ternyata kita seumuran, jadi nggak jauh beda. lebih enak nih ngobrolnya harusnya Yes. ya. Gimana nih setelah lulus S2 di Harvard? Congratulations anyway for your graduation, Thank keren you. banget. Aku ngikutin konten TikToknya tentang wisuda kemarin, aku ngikutin semuanya. Keren banget, selamat ya sekali lagi buat wisudanya. Selamat juga buat Nabila yang baru wisuda juga dari S1-nya. Asik. Baru-baru ya kita jadi sama-sama Betul, baru wisuda sama-sama ya? menyelamatkan. Betul. Gimana setelah wisuda, apa aktivitasnya sekarang? Aku kemarin setelah wisuda sempat summer job di New York sekitar 2 bulan. Terus aku lanjut ke Europe untuk dinas sekitar 3 minggu. Terus baru aja 2 minggu kemarin aku settle di negara baru untuk sementara di Hong Kong. Dan insya Allah aku bakal sekitar 2 tahun di sana. Nah cuman kebetulan karena pengen ngobrol sama Nabila juga dan lagi ada dinas di Indonesia juga, jadinya minggu kemarin aku nyempetin untuk kesini, tapi pekan depan aku udah lanjut lagi ke Hong Kong. Wah, jadi sekarang fokusnya lagi mulai bekerja sambil pastinya dulu platform edukasinya tetap jalan. Yes, jadi memang kan aku setelah S1 kemarin langsung S2 nih, nggak pernah ada pengalaman bekerja di dunia profesional. Nah setelah kemarin aku di kampus di Osaka terus lanjut di US lebih banyak belajar tentang materi, tentang project, aku penasaran banget loh belajar tentang dunia kerja dengan skala yang lebih luas karena kan harapannya suatu hari nanti aku bisa memulai enterprise aku sendiri, walaupun sekarang udah kecil-kecilan aku coba bangun. Nah jadi sambil aku bekerja di dunia profesional juga, sambil belajar juga, aku sambil ngerjain platform aku namanya Tahu Lebih. Ini adalah platform untuk menyediakan pendidikan seksualitas di Indonesia yang sebenarnya udah dari tahun 2021 jalannya dan sampai sekarang masih dengan tim di Indonesia. Ini keren sih, kan menurut aku platform yang Zafira bangun ini platform yang jarang dibahas di Indonesia. Mungkin masih dianggap tabu dan lain sebagainya macamnya, tapi justru Zafira melihat ini sebagai sebuah hal yang harus diedukasikan. Keren banget. Anyway berarti ini sejalan ya dengan S2 dan juga S1 yang kemarin Zafira ambil? Sebenarnya nggak secara gamblang bisa aku bilang ini tuh sejalan. Jadi dulu aku S1-nya ngambil Human Sciences dan di situ aku ngedalemin berbagai ilmu seperti human rights, gender, development, disaster juga pernah aku ambil, terus psychology, sociology, anthropology, pokoknya luas banget sampai suatu hari akhirnya aku kan harus ngerucutin nih pengen lebih spesifiknya belajar tentang apa untuk skripsi aku juga, dan akhirnya aku mutusin memang passion aku itu di bidang education dan di skripsi aku akhirnya meneliti pendidikan seksualitas di beberapa negara mayoritas muslim, Indonesia salah satunya, terus waktu itu aku ngecek Bangladesh juga, Pakistan juga, Turki juga. Terus aku menemukan nih bahwa memang masih ada gap ya, walaupun banyak banget ajaran-ajaran yang mengajarkan kita tentang seksualitas, tapi karena dalam budaya masih dianggap tabu, jadinya dikiranya tuh kita konservatif banget, nggak boleh bahas ginian. Padahal sebenarnya secara ilmu tuh ada. Dan disitulah aku memutuskan, oke, kalau misalnya di pendidikannya secara kurikulum belum ada, ya udah deh aku coba bangun kecil-kecilan aja. Dan saat ini Tahu Lebih itu menyediakan sekitar 6 kelas ya, dari SD, SMP, SMA, lalu kelas tentang menstrual health management juga atau menstrual health education. Terus yang terakhir edukasi untuk orang tua dan guru yang pengen langsung ngajarin sendiri ke anak-anaknya. Jadi sebenarnya masih relevan ya, antara S1 waktu di Jepang, kemudian S2 di Harvard. Jadi masih ada relevansinya tentang edukasi itu, yang akhirnya memang dilihat sebagai sebuah hal yang harus diterapkan mungkin di Indonesia supaya nyebarin manfaat juga tentang edukasi itu sendiri, terutama tentang tadi ya, tentang edukasi seksual yang di sini tuh masih dianggap tabu banget.
Betul. Nah ini menarik sih, karena tadi Zafira bilang dari lulus S1 langsung ambil S2. Yes. Kenapa akhirnya memutuskan buat oke langsung ambil S2? Kenapa nggak kerja dulu? Atau mungkin ngembangin platform edukasi ya dulu balik ke Indonesia? Kenapa akhirnya langsung ambil S2? Mungkin pertama ini adalah cita-cita dari kecil ya, karena aku melihat orang tua dua-duanya langsung setelah S1, S2, setelah S2 langsung S3. Aku nggak pernah melihat pendidikan itu selesai 12 tahun. Jadi minimal banget 16 kalau ditambah S1, 18 kalau tambah S2, kalau tambah S3 berarti sekitar 4 tahun, 22 tahun. Aku merasa itu semua harus tuntas untuk diri aku sendiri. Berarti Zafira ini orang yang sangat well planned. Semuanya kayaknya harus direncanakan sebaik mungkin gitu ya. Gimana sih caranya organisir waktu supaya akhirnya semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah kamu rencanakan? Memang menurut aku ini trial and error banget dan butuh pembiasaan sejak SMA sampai aku juga jadi lebih ngerti ritme aku tuh seperti apa dan model perencanaan seperti apa yang aku tuh paling cocok. Jadi dulu SMA aku mulai dari bullet journaling dulu. Jadi di buku polosan aja aku bikin sendiri agenda outline-nya, aku cari-cari inspirasi di internet. Terus abis itu di situ aku coba hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat pagi sampai malam itu tuh pengen ngapain aku coba tulis. Dan aku ngerasa satisfied banget ketika aku bisa ngecek itu semua. Kayak ada dopamine rush yang bikin aku semakin semangat untuk menjalankan hari esoknya. Kita coba lihat ya, Oke. gimana contohnya Zafira membuat plan monthly atau mungkin weekly. Biasanya pakai ini iPad gitu ya? Biasanya aku pakai buku karena aku berusaha menggunakan waktu planning itu sebagai waktu off dari screen time juga. Cuman planner yang lagi aku produksi itu belum jadi aku pakai PDF-nya dulu di iPad aku. Oke, boleh kita lihat langsung kali ya, kita coba boleh, langsung boleh. ya. Jadi ini adalah layout planner yang sekarang lagi aku produksi. Ini masih PDF-nya dulu. Dan ini yang aku bilang dia time blocking system. Ini planner aku dari bulan Agustus kemarin. Nah jadi kan dulu aku tuh mulai kerja dari jam 9 pagi. Aku tulis jam 9 assignment pertama aku apa. Terus abis itu malamnya aku ada apa nih, misalnya meeting dengan tim aku di Indonesia, dengan tim Tahu Lebih. Terus abis itu aku tulis juga hal-hal yang perlu aku kerjain tapi nggak mesti di jam tertentu karena nggak ada deadline-nya. Jadi itulah yang aku tulis di bawah ini. Terus abis itu aku tulis juga di sebelah sini to-do list secara general aja. Jadi misalnya nih aku nggak tahu aku bisa ngerjainnya kapan. Yang penting aku tulis dulu biar aku nggak lupa. Terus nanti kalau misalnya aku udah nemu jamnya, aku pindahin. Terus nanti kalau udah dikerjain ya udah aku coret dan aku tuntasin. Dan kalau misalnya dilihat di sini sebenarnya semua yang direncanain juga nggak selalu aku kerjain. Karena memang aku percaya sebagai manusia kita tuh cuma bisa berencana ya. Tapi pada akhirnya yang terjadi di hari H itu kan kadang suka di luar dugaan. Misalnya tiba-tiba aku harus nemenin seorang student ke rumah sakit. Itu kan nggak ada di agenda aku. Tapi ya udah semua yang aku lakukan harus aku tinggal. Terus aku kembali, aku lihat planner aku apa aja nih yang belum tuntas. Dan tugas aku adalah untuk menyempatkan mengerjakan hal-hal tersebut. Jadi punya planner itu bukan ngerjain waktu sempet, tapi menyempatkan diri untuk mengerjakan hal-hal yang udah aku tulis gitu. Jadi patokan ya, patokan harus ngapain aja walaupun nanti akhirnya ada yang berbeda, setidaknya tidak jauh dari situ dan akhirnya bisa di kira-kira kapan lagi nih ditaruhnya gitu kan. Jadi nggak lupa. Nah ini kan weekly, monthly planner. Aku juga dengar kalau Zafira bahkan telah membuat planning untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kayaknya itu lebih susah deh untuk dibuat. Gimana sih caranya Zafira membuat itu? Apakah dengan metode yang sama atau justru punya metode lain? Kalau misalnya untuk yang 5-10 tahun itu aku nggak pakai tools spesifik. Cuman kalau misalnya 10-year plan yang spesifik banget pernah aku bikin itu waktu aku bikin CV nikah. Jadi waktu itu tuh aku kenalan sama suami aku tuh dikenalin sama orang tua kita dan aku tuh ngerasa perlu banget nih bikin CV nikah biar gak perlu tahu dulu orangnya tapi tahu dulu rencana hidupnya. Kalau misalnya cocok berarti ayo kita kenalan, kalau enggak ya udah aku nggak sakit hati karena yang dia tolak bukan akunya tapi rencana aku dan kan nggak bisa dipaksa ya kalau misalnya ada orang yang nggak bisa dukung. Akhirnya aku bikin tuh dari tahun 2020 karena aku nikah tahun 2020.
sampai 2030 tuh kemungkinan besar bakal ngapain. Jadi aku tulis 2021 sampai 2023 S2, 2023 sampai 2027 itu S3, 2027 sampai 2030 mulai berkarir. Waktu itu plan aku seperti itu. Kalau misalnya ditanya apakah itu akhirnya terpenuhi, sebenarnya enggak ya. Dan itulah yang membuat aku jadi belajar untuk lebih fleksibel. Kalau misalnya nggak kejadian nggak apa-apa, karena aku ngerasa manusia cuma bisa berencana, tapi yang punya rencana terbaik itu bukan kita. Oke, ini menarik sih. Biasanya orang yang sudah plan, dia akan sangat terpukul ketika satu hal tidak sesuai dengan keinginannya. Gimana cara kamu ngeproses itu ketika memang hal-hal yang besar kamu rencanakan akhirnya tidak bisa terwujud? Pertama, aku harus yakin sih bahwa aku bukan perencana yang terbaik. Aku cuma manusia dan wisdom aku tuh terbatas. Jadi banyak banget faktor X di luar sana yang aku nggak tahu dan aku harus percaya dengan itu. Itu bagian dari aku akhirnya bisa ikhlas. Akhirnya aku sambil memproses itu, aku juga percaya bahwa nggak ada yang namanya gagal, yang ada itu tuh not yet. Jadi magic word-nya tuh not yet, dan kalau not yet kan berarti belum. Kalau belum berarti akan. Kalau misalnya ada kunci yang nggak bisa ngebuka pintu yang kita harapkan, itu karena kuncinya tuh belum diasah gigi-giginya sesuai dengan lock di pintu tersebut. Jadi tinggal kita asah dulu. Dan harapannya adalah selanjutnya kita masukin kuncinya itu bisa kebuka. Jadi aku percaya bahwa again gak ada yang namanya gagal, adanya belum. Wow, ini aku mendapatkan banyak sekali aura yang positif ini ya. Hal positif semua yang aku dapat dari Zafira. Justru aku jadi penasaran karena ada gak sih sisi dimana Zafira emang bener-bener down, emang bener-bener udah sempat berpikir udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu, sempat benar-benar yang hanya mau mengurung diri dan menangis. Ada nggak sih momen itu terjadi? Waktu aku ketolak LPDP kali ya, itu aku sekitar seminggu bener-bener pengennya tiduran aja, pengennya sedih aja, dan aku ngerasa udah orang paling menderita sedunia lah, nggak ada yang tahu sakit hati gue, kayak aku udah bener-bener mikir kayak gitu. Dan itu menurut aku valid. Pertama, menurut aku penting banget semua orang untuk memproses kesedihan mereka masing-masing. Dan menurut aku nggak ada yang namanya kita bisa membandingkan kesedihan satu orang dengan kesedihan orang lain. And those moments will come. Walaupun sekarang belum ada lagi, tapi nggak menutup kemungkinan suatu hari akan ada. Satu quotes yang selalu dikasih ibu aku, yang aku pegang sampai sekarang adalah, ibu aku selalu bilang, Kak, hidup itu pasti susah. Tinggal kita aja yang milih mau susahnya sekarang di usia kita yang masih muda, atau susahnya nanti di usia kita tua, yang dimana mungkin tanggungannya bukan diri kita doang, tapi ada orang tua kita, ada anak atau adik kita, ada lingkungan kita, atau ada kesehatan kita yang udah berbeda. Jadi ketika aku mendengar itu, aku mikir, oh iya ya, kita tuh gak bakal gampang terus selama hidup. Aku merasa bahwa hidup itu gak akan tanpa resiko. Tinggal kita aja yang milih resiko mana sih yang bisa we can live with that risk for the rest of our lives. Oke, nah ini kita udah cerita cukup dalam nih tentang personalnya Zafira, tentang kesulitannya dalam mencapai mimpi besar Zafira. Kayak kita cooling down dulu, kita game sedikit, seru kali ya? Oke, boleh. Aku mau nantang Zafira. Di sini udah ada kertas sama spidol, no pressure. Oke. Silakan gambar sesuatu yang bikin Zafira bahagia. Apapun yang ada di pikiran Zafira sekarang, pokoknya sesuatu yang bisa bikin bahagia. Oke. Tapi sambil gambar, kita sambil tetap ngobrol, nggak apa-apa ya? Jadi aku harus multitasking. Iya, betul. Oke. Aku sambil pengen tahu kira-kira goals apa nih yang Zafira rasa belum tercapai. Padahal udah banyak banget nih kayaknya yang kamu capai. Tapi kira-kira apa goals besar yang pengen banget kamu capai dan sampai saat ini belum bisa kamu capai? Not yet ya, kalau katanya Zafira kunci adalah not yet. Oh iya. Kalau misalnya buat aku, satu mimpi terbesar aku adalah melihat pendidikan seksualitas itu diimplementasi di Indonesia. Tidak hanya sekadar hukum, tidak hanya sekadar modul, tapi benar-benar ada turunannya tuh dari oke, kita punya kebijakan bahwa dari SD diwajibkan. Dan again ya, kalau misalnya aku bilang sex ed tuh kebanyakan orang mikir kan kayak dari SD ngajarin sex ed, padahal edukasi seksual itu tidak serta-merta hanya tentang pubertas aja atau yang berkaitan dengan topik seksual, tapi ini juga kan tentang moral, tentang assertive communication. Jadi sebenarnya bisa loh age appropriate dan bisa juga culturally appropriate. Nantinya kalau aku udah selesai menyerap ilmu, udah selesai belajar, aku udah ngerti nih gimana caranya memanage suatu project yang sebesar itu,
nanti harapannya aku bisa kembali ke Indonesia. Goals besar adalah setelah apa yang Zafira sudah lakukan dan sudah dapatkan, mengembalikan itu untuk masyarakat ya. Betul, sebaik-baiknya orang aku percaya banget adalah mereka yang bermanfaat, Betul, orang sekitar. Manfaat itu bisa banyak banget buat aku, ini adalah goals yang aku pilih. Oke, ini juga karena kita bicara tentang mimpi yang Zafira ingin capai, ada nggak pesan buat dari Zafira nih buat perempuan-perempuan di luar sana yang lagi berusaha keras untuk mencapai mimpinya? Pertama, dengan mereka ingin bermimpi aja aku udah seneng banget. Karena kebanyakan perempuan di luar sana merasa bahwa mereka pun nggak pantas untuk punya mimpi. Kalau misalnya mereka udah tahu mereka sukanya apa, terus mereka tahu nih ada jalannya, maka yang selanjutnya aku harap bisa mereka lakukan adalah untuk mengeksplor opsi-opsinya. Dan saat ini informasi itu tuh banyak banget ada di internet. Kalau misalnya dulu kita berharap atau kita memiliki ekspektasi, oh kita nanti bakal kok dikasih tahu sama guru BK kita atau sama orang tua kita langkah-langkahnya. Semakin kita besar kan itu menjadi tanggung jawab kita sendiri ya. Nggak boleh males riset, nggak boleh males baca, literasi itu penting banget. Dan menurut aku penting juga untuk kita fokus ke langkah yang ada di paling depan. Aku ngerti banget kalau mimpi besar itu tuh, let's say dulu ketika aku S1 nih, aku pengen daftar ke Harvard, itu kan rasanya panjang banget ya. Tapi sebenarnya aku tuh percaya bahwa cita-cita besar itu tuh gabungan dari akumulasi dari task-task kecil yang sebenarnya tuh sangat achievable buat kita. Jadi kita breakdown goals besar itu menjadi task-task yang lebih kecil dan kita fokus dengan apa yang ada di depan mata. Kita fokus di yang di depan mata, ini udah achieve, kita lanjut lagi sampai tanpa kita sadari kita tuh udah sedekat itu dengan cita-cita besar kita. Tapi jadinya menarik juga ya, ternyata sebenarnya mungkin banyak gitu ya. Banyak sekali kesempatan di depan mata kita, banyak sekali pintu-pintu itu, cuman kitanya yang kadang kurang terdorong ya untuk mencari itu apa, kemana, harus ngapain, kurang mendorong diri kita untuk research gitu. Sampai akhirnya kesempatan rasanya nggak ada, padahal sebenarnya udah ada di depan mata kita. Yes. Setuju banget sih. Jadi penasaran nih, kira-kira gambar apa? Apakah sudah selesai? Kurang lebih. Sepertinya menggambar saya sangat ambisius nih Zafira ini. Aduh, malu Boleh banget. dong diceritain gambar apa nih? Oke, jadi ini adalah gambar pertama aku. Ini adalah cita-cita, bukan cita-cita ya. Sebenarnya ini adalah future plan yang lagi aku coba realisasikan untuk summer break tahun 2024. Jadi orang tua aku dari Indonesia, abang aku dari Jepang, adik aku dari Inggris, dan aku dan suami aku dari Hong Kong. Terus kita bisa, ya udah pokoknya holiday aja bareng-bareng karena ini adalah stolen moments banget buat kita dan untuk kita bisa foto kayak gini. Jadi ini abang aku, orang tua aku, suami aku, dan adik aku. Happy family. Jadi pengen foto bersama ya sebenarnya ya. Pengen mengabadikan momen yang kalau dulu tuh rasanya aku ngerasa tiap ngeliat, nanti juga ketemu lagi. Sekarang bener-bener itu taken for granted banget sih momennya. So this is what makes me happy. Oke, ini the last question I'm gonna ask you, karena ini juga menyangkut tentang kebahagiaan kamu. Karena seringkali aku ngobrol sama banyak orang, dia mengejar mimpinya sangat tinggi, dia berusaha bermanfaat untuk banyak orang, tapi dia suka lupa untuk look back to their self. Jadi aku pengen ngasih kesempatan buat Zafira di momen ini untuk mengucapkan terima kasih untuk dirinya sendiri, mengapresiasi dirinya sendiri. Karena aku tahu apresiasi yang paling tinggi adalah dari dalam. Silahkan, ada yang ingin diucapkan untuk diri Zafira? Oke. Mungkin aku berterima kasih untuk Zafira yang selalu mau belajar dan selalu ingin menerima kegagalan dan tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai tempat untuk belajar. Aku berterima kasih kepada Zafira yang melihat bahwa gak ada yang namanya buang-buang waktu selama itu tuh ada pelajaran yang bisa dipetik, dan selalu pokoknya ngelihat gelas itu bukan setengah kosong tapi setengah penuh.
yang paling terakhir kali ya, aku berterima kasih untuk Zafira yang selalu bersyukur. Jadi apapun keadaannya semua selalu cukup. Harapannya aku bisa selalu menjadi Zafira yang seperti itu. Apapun tantangannya ke depannya, aku melihat tantangan itu bukan sebagai sesuatu yang menjatuhkan aku, tapi aku melihat tantangan sebagai sesuatu yang ada untuk menempa aku supaya aku bisa menjadi pribadi yang bisa jauh lebih baik lagi. Karena aku nggak berkompetisi dengan orang-orang sekitar aku hanya berkompetisi dengan diri aku yang sebelumnya. Wow, keren banget. Aku juga mau berterima kasih untuk Zafira yang sudah meluangkan waktunya jauh-jauh It's my pleasure. dari Hong Kong ke No. sini. Terima kasih udah datang di Brave Beauty Talks. It really means a lot untuk kita semua yang nonton kamu. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan lainnya ya. Terima Yes. kasih banget. Terima kasih juga, Senang Nabila. banget ngobrol sama kamu. Di sini kita ngobrol lagi. Pasti harus dong. Beauties, jangan pernah takut untuk gagal. Karena kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Zafira, it is not yet, yang artinya belum. Dan kalau belum, berarti akan terjadi. If you never try, you will never know. Unleash your potential and think beyond yourself. Let your beauty moves you. Terima kasih sudah menemani aku ngobrol dengan Zafira hari ini. Sampai bertemu di Brave Beauty Talks selanjutnya. Assalamualaikum.